Oke, selamat siang anak-anak. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya. Tetap semangat ya. Oke. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita dikasih waktu kembali untuk datang di tempat ini untuk belajar. Ya. Untuk itu ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Ada? Bisa? Anak di belakang bisa? Pimpin doa? Ada? Ya maju saja nanti. Ya. Ya. Nanti ya. Sebelum Pak Guru menyampaikan materi, kita sudah belajar mengenai sistem pembayaran ya. Masih ingat sistem pembayaran itu ada berapa macam? Dua. Ya. Yang satu Tunai. tunai, yang betul. Kemudian non Tunai. ya. Jadi pelajaran kita ini ada kaitannya dengan pelajaran hari ini. Jadi yang sekarang yang kita akan pelajari yaitu alat pembayaran. Nah, alat pembayaran. Jadi ya yang lalu kita sudah belajar sistem pembayaran. Sekarang kita bicara mempelajari alat pembayaran. Ya. Nah, tujuan kita untuk belajar hari ini, ya tujuan kita untuk belajar hari ini, nah melalui kegiatan mengamati nanti, ya dalam diskusi, siswa dapat membandingkan penggunaan uang tunai, ya alat pembayaran tunai dengan alat pembayaran non tunai. Nah itu yang perlu kita tahu nanti. Ya. Jadi apa itu uang? Semua pegang uang. Pernah lihat pegang uang toh? Ya. Kira-kira kalau menurut kalian apa itu uang? Coba siapa yang bisa? Apa itu uang? Uang. Ya, betul. Alat pembayaran yang sah. Siapa lagi? Yang lain? Uang apa? Uang adalah tadi dikatakan alat pembayaran yang sah. Apa lagi? Bisa digunakan untuk menukar barang. Nah, itu mengenai uang. Nah, sekarang yang kita akan bahas itu adalah alat pembayaran tunai, ya. Nah, kalau kita berbicara alat pembayaran tunai, berarti kita berbicara apa? Tadi kan kalau kita membayar kita belajar sistem membayar itu pembayaran tunai. Kalau kita bicara pembayaran tunai, berarti kita bicara uang, betul. Jadi uang ini uang kartal. Jadi uang kartal itu ada dua ya.
Sudah pernah lihat uang logam? Sudah toh? Tapi kita di sini tidak ada dipakai toh? Ya, tapi semua sudah pernah lihat toh? Ya. Memegang peran penting dalam hal transaksi, apalagi kalau dalam jumlah yang kecil, ya. Nah, itu alat pembayaran tunai. Ya. Nah, bagi kebutuhan manusia semakin meningkat, maka muncullah namanya pembayaran non tunai. Ya, mulai muncul pembayaran non tunai. Pergi belanja, gesek, ya. Itu yang digunakan dalam pembayaran non tunai. Namun timbul kesulitannya bagi masyarakat yang belum mengerti teknologi, karena dia belum bisa mengoperasikan atau belum bisa menggunakan, apalagi melalui HP. Nah, itu masih susah digunakan sebagian besar orang, apalagi kalau orang-orang di daerah. Ya. Jadi itu sebabnya pembayaran tunai juga masih sulit digunakan oleh masyarakat sekitar non tunai, ya. Nah, terus tadi kita sudah berbicara masalah uang, ya. Jadi kita lihat dulu sejarah uang bagaimana, ya. Pada awalnya kita punya orang tua yang dulu, ya, itu belum mengenal uang. Mereka untuk mendapatkan barang itu memakai sistem barter. Sudah pernah dengar sistem barter? Ya, sistem barter itu apa? Ya, betul sekali. Barang ditukar dengan barang. Menukarkan saku ini kepada orang yang mempunyai barang. Nah, dalam sistem barter ini muncul kesulitan. Nah, muncul kesulitan yaitu pada waktu kita menukar barang itu, kita harus mencari orang yang membutuhkan barang itu. Macam kita membutuhkan sagu, berarti kita harus cari orang yang. Nah, dari kesulitan itu, maka mulailah orang berpikir untuk mencari alat tukar. Ya. Nah, alat tukar yang mulai digunakan pada saat itu yaitu kerang, ya, kerang yang dari laut itu, toh. Nah, kemudian kulit binatang. Nah, itu orang tua kita pakai untuk sebagai alat tukar yang dulu-dulu. Nah, itu disebut dengan uang barang. Ya, kesulitan tertentu dalam hal apa? Bentuk. Ya, bentuknya, kemudian beratnya susah dibawa-bawa. Kalau kita mau tukar barang ke barang, kita harus bawa kerang, bawa kulit binatang. Jadi susah dari segi besarnya, bentuknya. Nah, di situ juga manusia mulai berpikir untuk menggunakan logam sebagai alat tukar, ya. Jadi logam yang dipakai pada saat itu perak, emas, logam, ya. Nah, Pak Guru kasih lihat. Tapi sudah pernah lihat uang logam semua, toh? Sudah. Ya. Nah, ini. Sudah pernah lihat uang logam semua, toh? Sudah. Ya. Ini ada uang 1000, ada 100, ada
Rp500 macam-macam uang di sini, uang logam. Nah, cuma kita di Asmat, saya belum pernah lihat orang pakai belanja pakai uang ini. Iya toh? Iya. Mungkin kalau kita pergi bawa ini laku kan tidak? Tidak laku. Tidak laku ya, padahal ini uang resmi. Ini uang bisa dipakai. Nah, salah satu kenapa uang logam tidak ada di sini karena harga di sini rata-rata 1.000 ke atas, iya toh? Tidak ada yang 100 rupiah, tidak ada yang 200 rupiah, makanya jarang logam di sini. Bahkan tidak ada. Padahal nilai pembuatan ini mahal daripada nominalnya. Nilai intrinsik namanya. Ya, jadi nilai intrinsik itu nilai pembuatannya, bahannya mahal daripada nilainya. Macam uang 100 rupiah di sini itu pembuatannya itu mahal, tidak, dia lebih dari 100. Nah, itu masalah uang logam. Ya, uang logam dan digunakan masyarakat pada waktu itu untuk sebagai alat tukar. Ya. Nah, uang ini dikenal pertama kali di Cina. Jadi orang pertama kali menggunakan uang di Cina, ya, itu sekitar 2700 sebelum Masehi. Namun sejarah purba juga mengatakan bahwa uang logam itu sudah digunakan di di Assyria, Tunisia, di Mesir, ya, itu sudah menggunakan uang logam. Ya, jadi itu mengenai sejarah singkat dari uang. Jadi kalau ditanya uang pertama kali dikenal itu di mana? Di Cina. Ya. Oleh bernama Huang, ya, atau disebut dengan Kaisar Kuning. Sekitar 2700 sebelum Masehi. Nah, itu dikenal uang. Nah, jadi kalau disuruh ceritakan bagaimana sejarahnya uang, nah, kalian sudah bisa cerita. Nah, sekarang seperti yang Pak Guru sudah tanyakan tadi, apa itu pengertian uang? Jadi tadi sudah disampaikan sebagai alat pembayaran yang sah. Ya, jadi uang itu dapat didefinisikan segala sesuatu atau benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah. Ya. Nah, sekarang kalau fungsi uang ada yang sudah tahu? Fungsinya uang apa kira-kira? Nah, betul, untuk membeli. Apa lagi? Membayar. Nah, betul sekali. Itu betul. Jadi fungsi uang itu ada dua, ya. Fungsi uang ada dua, yaitu ada namanya fungsi asli. Nah, fungsi asli dan ada namanya fungsi turunan. Fungsi turunan. Nah, fungsi asli ini terdiri dari sebagai alat tukar. Ya, sebagai alat tukar. Nah, dikatakan sebagai alat tukar, uang dikatakan sebagai alat tukar karena apa? Karena dengan uang kita bisa tukarkan barang. Ya, makanya dikatakan sebagai alat tukar. Nah, kemudian uang sebagai satuan hitung. Satuan hitung. Ya. Bagaimana kalau dikatakan satuan hitung? Ya? Satuan hitung itu bagaimana?
Satuan hitung misalnya kita ke pasar. Kalian mau beli buku. Baru kalian tanya, buku berapa ya? 10.000 satu. Nah, berarti uang di situ sebagai satuan hitung, karena dengan adanya uang maka buku itu bisa diberikan harga 10.000 misalnya. Jadi harga satuannya jadi dikatakan satuan hitung karena uang dapat kita dapat mengetahui harga dengan adanya uang. Ya. Kemudian yang berikut ada namanya fungsi turunan. Bagaimana kalau dikatakan fungsi turunan? Fungsi turunan itu uang sebagai alat pembayaran. Sebagai alat pembayaran. Nah, bagaimana kalau dikatakan sebagai alat pembayaran? Nah, misalnya kita bayar apa? Bayar ongkos transportasi misalnya. Betul, transportasi. Bayar pajak. Ya. Nah, itu fungsinya sebagai alat pembayaran. Mungkin yang ngantung-ngantung di muka dulu. Kemudian uang sebagai penyimpan kekayaan dan apa? Dan pemindah kekayaan. Nah, kalau dikatakan penyimpan kekayaan, misalnya kita punya uang banyak, baru kita simpan di bank, iya toh? Nah, uang itu yang kita simpan di bank itu sebagai kekayaan kita, iya toh? Makanya dikatakan uang sebagai penyimpan kekayaan. Nah, kalau dikatakan uang sebagai pemindah kekayaan, begini, misalnya kita mau beli tanah, ya, kita mau beli tanah, terus kita mau jual mobil untuk beli tanah. Jadi harga mobil itu kita belikan pakai beli tanah. Jadi harta kita, kekayaan kita dari mobil pindah menjadi tanah. Nah, itu namanya uang sebagai pemindah kekayaan. Bisa toh? Bisa. Paham toh? Paham. Pendorong ekonomi. Nah, dengan adanya uang yang banyak beredar di masyarakat, maka tingkat daya beli masyarakat itu akan meningkat. Ya, akan meningkat. Otomatis produsen itu akan meningkatkan produksinya karena tingkat beli masyarakat tinggi. Nah, jadi otomatis ekonomi akan uang sebagai standar pencicilan utang. Ya, utang. Misalnya kalau kita kredit di bank, mungkin ada orang tua yang kredit di bank. Nah, uang itu misalnya dikasih, nanti kamu bayar 1 juta per bulan. Nah, fungsi uang di situ sebagai standar pencicilan. Nah, jadi itu fungsi pembayar fungsi turunan ya, sebagai standar pencicilan utang. Nah, itu fungsi uang. Sekarang masuk pada jenis uang. Ya. Jadi secara umum itu jenis uang itu ada 2. Ada namanya uang kartal, dan ada namanya uang giral. Ya, uang giral. Nah, yang mana termasuk uang kartal? Uang kartal ini yang termasuk itu uang logam dong ya, uang logam dan Nah, kalau uang giral, uang giral ini ya cek ya, ada cek dan ada bilet giro ya, BG bilet giro ini.
BG itu bilet giro ya. Pak Guru kasih lihat yang mana namanya cek, yang mana namanya BG. Nah, yang namanya cek ini bisa lihat cek. Ya, cek ini ya tidak langsung dikasih uang. Ya, tetapi nanti dipindahkan ke rekening kalian. Jadi tinggal kasih nomor rekening, nanti orang bank pindahkan ke rekening kalian. Jadi tidak langsung dikasih uang tunai begitu ya? Ya, oke. Itu uang giral ya. Ada cek dan ada bilet giro. Ya, ini ya. Jadi ini cek. Kalau cek itu merupakan suatu perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana. Kalau bilet giro merupakan surat perintah nasabah untuk memindahkan uang dari rekeningnya. Tapi ada juga alat pembayaran berbasis elektronik yang Pak Guru sudah cerita tadi toh. Ya, ada yang pakai ATM. Sudah pernah lihat ATM toh? Ini kebetulan Pak Guru ada punya ATM. Iya toh? Ini ATM. Nah, ini kita bisa pakai sebagai alat pembayaran. Jadi pergi membayar tinggal gesek begini. Dengan syarat kita harus punya uang di dalam dalam bank. Tidak ada simpanan kita yang digesek terpotong. Nah, kemudian ada kartu kredit. Bedanya kartu kredit dengan ATM, kalau kartu kredit ini kalau kita pakai, kita utang, kita mengutang. Jadi kita nanti bayar ke bank. Ya, walaupun kita tidak punya saldo di bank, tetapi kalau kita punya kartu kredit, kita bisa pakai belanja. Iya dong? Tetapi apa yang kita belanjakan itu menjadi utang kita. Itu akan dibayar setiap bulannya. Akan dicicil ya. Ya. Oke. Kemudian ada namanya KIRS ya. KIRS. Itu tinggal yang pakai bank. Nah, tinggal dikasih begini langsung terpotong. Kemudian ada mobile banking. Itu yang Pak Guru bilang tadi. Mobile banking itu tinggal kita di HP, iya toh? Kalau kita nanti saya bayar ini pakai di HP, tidak perlu ke ATM lagi. Yang penting kita punya HP Android dan kita punya aplikasinya, kita bisa membayar lewat. Ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah ada? Oke. Nah, sekarang kita masuk di tugas kita kelompok ya. Jadi tugas kelompok kita itu adalah kita akan mengamati, kemudian mengidentifikasi apa kelemahan kalau kita menggunakan kartu kredit dan kartu debit atau ATM. Apa kelemahannya kalau kita gunakan itu? Nah, saya kasih contoh misalnya kalau kita pakai kartu debit, ya tabungan kita bisa terkuras, iya toh? Karena kita belanja, setiap belanja gesek, pergi belanja gesek, akhirnya tabungan kita di bank habis. Nah, itu salah satu kelemahan. Ya, jadi sekarang sesuai dengan kelompok yang kita bentuk ini kelompok 1. Ya, oke, baik. Semua sudah melakukan diskusi. Kelompok 1 bisa siap ya? Bacakan hasil kelompoknya. Bisa baca? Kasih dari pesan. Berdiri. Ya, kan berdiri. Satu orang berdiri. Kasih keras suara. Hasil dari identifikasi dari kelompok kami yaitu terlambat dari penggunaan kartu debit, yaitu 1. Tidak dapat melakukan transaksi melebihi saldo tabungan sehingga jika ada kebutuhan mendadak yang memakai biaya besar akan merasa kesulitan. 2. PIN berpeluang diketahui orang. 3. Jarak ada promo.
4. Rawan disalah digunakan orang lain saat digunakan bertransaksi. 5. Transaksi harus disesuaikan marcat bank. 6. Hanya bisa digunakan kalau saldo mencukupi. 7. Tidak bisa utang. 8. Kartu bisa rusak. 9. Cenderung boros. 10. Tabungan terkuras. Kelemahan kartu kredit yaitu 1. Banyak biaya tambahan. 2. Ketagihan untuk berutang. 3. Ada batasan nominal transaksi. 4. Menimbulkan sifat boros. 5. Dikenakan bunga yang tinggi. 6. Ketatnya aturan yang merugikan nasabah. 7. Kartu bisa dibobol orang lain. 8. Bisa berurusan dengan penagih utang atau elektor. Ya, demikian Demikian dari kami, terima kasih. ya, tepuk tangan dulu. Ya, dari kelompok siapa yang mau menanggapi dulu? Tadi kelompok 2. Ya, silakan. Tadi dikatakan salah satu kelemahan penggunaan kartu debit adalah rawan disalah gunakan orang lain saat bertransaksi dan dapat merugikan kita. Kira-kira bagaimana cara orang bisa menyalahgunakan kartu kredit kita, padahal PIN cuman kita yang tahu. Nah, itu bagaimana? Kelompok 3 jawab. Kelompok 1 jawab. Pada saat kita berbelanja dan kita memberikan kartu debit kita untuk digesek garis bisa saja menambah jumlah yang akan dipotong dari kartu kita. Misalnya belanja kita 100.000 bisa saja dia tambah menjadi 200.000 kalau kita tidak teliti, apalagi kalau kita buru-buru. Ya, tepuk tangan. Nah, siapa lagi yang menanggapi kelompok 3? Baca. Tadi disampaikan salah satu kelemahan kartu kredit adalah bisa berurusan dengan penagih utang atau kolektor. Maksudnya bagaimana ya? Ya, bagaimana maksudnya kalau ditagih dari kolektor begitu? Kenapa bisa ditagih dari kolektor ya? Nah, itu yang ditanyakan di sana. Coba. Karena tidak belanja yang kita bayar dengan kartu kredit itu menjadikan utang kita, dan apabila kita terlambat membayar tagihan kita maka akan ditagih oleh kolektor. Oke, yaitu tanggapan dari kelompok 3. Jawaban dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi kalian sudah melakukan diskusi kelompok. Jadi kita simpulkan dari hasil pelajaran kita hari ini, ya, yaitu alat pembayaran tunai menggunakan kartu kartu debit dan kartu kredit. Ya. Kemudian kalau uang tunai menggunakan uang. Pembayaran tunai itu menggunakan uang. Kemudian itu perbedaan dari kalau kita mempelajari uang tunai dan non tunai. Nah, jadi kalian sudah tahu perbedaannya? Sudah. Ya. Kesimpulan kita dari hasil diskusi kita tadi, ya, kita sudah mengidentifikasi kelemahan kalau kita menggunakan kartu kredit, ya. Kelemahannya kalau kita menggunakan ATM dalam menggunakan transaksi. Ya, dari
kelompok 1 tadi saya sudah ambil, ya. Di sini dikatakan bahwa kelemahan dari kartu debit itu tidak dapat melakukan transaksi melebihi saldo tabungan. Jadi maksudnya kalau kita punya saldo di bank 1 juta ya, kita hanya bisa gunakan 1 juta, tidak bisa melebihi, bahkan kurang dari 1 juta karena ada potongan. Ya. Kemudian salah satu kelemahan dari kartu kredit yaitu banyak biaya tambahan. Ya memang betul kalau kartu kredit itu setiap kita transaksi pakai kartu kredit selalu ada potongan. Ya. Kemudian ada bunga yang harus kita bayar. Jadi ada bunga kita bayar. Jadi kesimpulan kita pada hari ini bahwa alat pembayaran tunai yang digunakan itu adalah uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang alat pembayaran non tunai yang digunakan itu ada kartu debit, ada cek, ada bilet giro, dan ada kartu kredit, ya, ada mobile banking. Itu semua non tunai. Tapi non tunai itu ada yang berbasis kertas dan ada yang berbasis elektronik. Ya. Kalau dia berbasis kertas, yang termasuk alat pembayaran yang berbasis kertas yang itu tadi, cek dan BG. Ya, BG itu bilet giro. Kalau yang berbasis elektronik, itu tadi kartu ATM dan kartu kredit. Kemudian mobile banking. Ya. Jadi dikatakan pakai elektronik karena dia punya alat, harus ada alatnya toh. Ya. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas materi yang lainnya lagi. Ya. Jadi minggu depan kita tetap akan membahas ini dan kita akan lakukan seperti yang tadi, ya. Jadi saya harap kalian tetap semangat belajar di rumah supaya nanti bisa sukses, ya, bisa berhasil dengan baik. Nah, tujuan sekolah kita adalah untuk belajar dan menjadi orang yang sukses. Kita jadi polisi, tentara, iya toh? Ya. Jadi saya harap semuanya nanti tetap semangat belajar di rumah. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada siang ini, saya minta lagi siapa yang mau kita dalam doa untuk pulang. Ya. Oke, silakan.